Halo teman-teman, selamat datang di podcast Rak Sepatu. Nah, di sini saya Ave dan di sini ada Mas Adi. Kita akan membahas tentang literasi digital. Nah, kalian tuh pernah gak sih kayak ngerasa capek banget ngerasain sesuatu yang gak dihargain oleh seseorang, kayak cuma apa gitu doang, masa gitu. Mas pernah gak Mas? Jujur pernah sih, apalagi kan kalau kan pekerjaanku kan kayak di bidang video editing, terus desain, terus fotografi ya Mas. Itu sering banget buat diremehin orang-orang gitu. Nah, jadi relate banget nih, akhir-akhir ini tuh ada sebuah kasus yang lagi cukup ramai ya di kalangan videografer juga. Soalnya tuh ada seorang videografer yang dituduh melakukan korupsi dan karyanya tuh dari segi editing dan idenya tuh dihargai 0 rupiah. Nah, menurut Masnya sendiri gimana? Ya itu yang lagi rame itu kan, parah banget sih. Jujur sakit hati sih dengarnya, apalagi kan di bidangku sendiri kan. Iya. Itu jadi tuh singkatnya gini loh. Videografer tuh kayak lagi ngerjain sebuah video profil desa. Nah, terus kayak beliau tuh dituduh melakukan korupsi karena markup dari segi produksi filmnya itu, Mas. Menurut Masnya gimana nih ngelihat kasus seperti ini? Kacau banget sih, bayangin aja nih, kalau semisal bagian ide dan kreatifnya itu hilang, bakal jadi kayak gimana nanti videonya. Emang CCTV gitu kan? Setuju banget Mas, kamu setuju banget nih. Sekarang tuh kayak masih mikir tuh kerjaan tuh kayak yang masih kelihatan dari fisiknya, padahal kan sekarang juga di era digital nih kayak banyak juga kerjaan yang ya nggak kelihatan di fisiknya, tapi ya itu cukup buat dihargain juga. Buat Mas gimana? Nah, ini tuh kayaknya nyambung banget ya sama literasi digital, karena ternyata kalau kita lihat literasi digital tuh nggak cuma soal bisa pakai teknologi, tapi juga paham tentang gimana ekonomi kreatif digital juga, Mas. Iya sih, benar. Tapi menurut saya tuh literasi digital itu juga soal kita memahami bagaimana ekosistem digital tuh berjalan, dari mulai kayak nilai-nilai yang ada di dalam ekosistem digital dan juga kayak jenis-jenis profesi yang ada di dalamnya. Tetapi dampaknya itu juga besar gak sih? Iya kan? Setuju gak? Bener banget. Editing aja nih misalnya, kalau orang awam lihat kan mungkin mikirnya ya tinggal potong-potong video doang gitu. Padahal di balik itu ada storytelling, terus ada timing, terus nanti juga ada emosi yang dibawa di video itu gitu loh. Benar, setuju banget aku Mas. Dan itu juga nggak bisa dinilai cuma dari hasil akhirnya doang, nggak sih Mas? Nah itu makanya jadi masalah ketika sistem di masyarakat malah nggak menganggap ini sebuah kerja. Nah itu menurut Masnya sendiri, saya ganti tanya ya, gimana sih solusi realistisnya? Ya kalau menurut saya sendiri ya, pertama-tama ya jelaslah dari sisi edukasinya. Kita perlu kayak memperluas bagian literasi digital ini, gak cuma dari sisi teknisnya doang. Jadi kita kayak lebih mendalami ke nilai-nilai di dalamnya juga, dan jenis-jenis profesi yang bisa diarungi di dalam digital juga itu. Oke, setuju sih. Terus kalau kita lihat dari sisi hukum juga, perlu ada pemahaman bahwa kerja kreatif itu punya nilai ekonomi loh. Iya. Dan dari kita juga, kita sebagai masyarakat juga kan harus mulai lebih menghargai karya-karya orang yang walaupun sekecil apapun itu. Nah, biar gak jadi kayak kasus-kasus yang tadi kan, soalnya itu gak menghargai banget kan, gak diinjek banget. Kita juga harus
menghargai waktu beliau yang keluarkan untuk membuat sebuah karya tersebut. Betul. Menurutku ini bukan cuma soal satu kasus ini doang, tapi gimana cara kita memandang sebuah kreativitas di era digital. Iya. Karena kan kalau ide terus dianggap sebagai kayak apa ya? Ya hal yang cuma gitu doang, nggak ada harganya, 0 rupiah. Lama-lama orang juga kayak bakal ngapain juga buat berkarya, jadi pada berhenti buat berkarya. Nah itu yang harus kita hindarin kan sebenarnya. Benar. Yuk, jadi kita lebih baik mulai dari hal-hal kecil, lebih bijak dan lebih menghargai agar gak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi, nggak sih Mas? Betul. Dan lebih paham soal dunia digital. Betul. Dan jangan lupa share ke teman kalian ya, kalau biar makin banyak yang sadar soal kasus ini juga, soal perkara ini juga. Dan oke, ini kita udah di penghujung acara Ya. Terima kasih sudah menonton dan see you di video berikutnya. Bye bye. Video berikutnya.